Ubi caritas est Deus est. Salam damai sejahtera Paskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sering dalam diri kita mengalami kesulitan untuk mengampuni. Namun kali ini kita akan belajar dari seorang santa bagaimana cara mengampuni. Maria Goretti lahir di Italia pada tahun 1890 dari keluarga miskin. Setelah kematian ayahnya, ibunya harus menghidupi keenam anaknya sehingga Maria membantu di rumah bersama adik-adiknya. Keluarga Goretti tinggal bertetangga dengan keluarga Serenelli dan berbagi dapur. Meskipun Alessandro Serenelli 9 tahun lebih tua dari Maria, dia tertarik padanya. Dia membuat rayuan yang tidak baik yang ditolak oleh Maria dan mengatakan hal-hal yang tidak senonoh padanya. Dia tahu agar menjauh darinya, tetapi suatu hari ketika Maria sedang sendirian di rumah, dia menyerangnya dan mencoba memperkosanya. Tetapi Maria melawannya dan berhasil mencegah pemerkosaan tersebut. Dia berteriak bahwa hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan memperingatkan bahwa Alessandro bisa masuk ke neraka. Dalam keadaan marahnya, pria tersebut mengambil pisau dan menikamnya 14 kali. Maria berusia 11 tahun ketika dia meninggal karena luka yang ditimbulkannya. Saat dia terbaring sekarat, dia memaafkan Alessandro dan mengungkapkan keinginannya untuk bersamanya di surga. Bagi siapapun yang mengatakan itu tentang pembunuhnya sangatlah luar biasa. Untuk anak berusia 11 tahun, itu hal yang ajaib. Alessandro dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan karena amarahnya ia diisolasi dari narapidana lain. Di tahun ke-6 hukumannya, Maria mendatanginya melalui mimpi. Dia berada di taman memetik bunga lili. Saat dia menyerahkannya kepada Alessandro, bunga tersebut berubah menjadi api putih. Lalu dia menghilang. Peristiwa itu mengubah Alessandro. Dia menjadi pendiam dan penurut dan bertobat atas kejahatannya. Dia dibebaskan dari penjara 3 tahun lebih awal. Dia mengunjungi Ibu Maria dan ibunya memaafkannya. Cobalah membayangkan memaafkan atau mengampuni orang yang secara brutal membunuh anak Anda. Kemudian Alessandro bergabung dengan Fransiskan Kapusin dan bekerja di kebun sampai dengan kematiannya pada usia sekitar 80-an di tahun 1970. Ini adalah kisah pengampunan yang membawa pada pertobatan. Amatlah sulit untuk membayangkan perubahan hati seperti ini. Kita cenderung membatasi Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk mengubah seorang pembunuh menjadi orang yang saleh. Kita membaca di dalam Alkitab tentang pertobatan dramatis Saulus menjadi Santo Paulus. Bagaimana rasanya melihat orang yang membunuh orang Kristen mengalami perubahan seperti itu? Untuk beralih dari takut pada Tuhan menjadi mendengarkan Tuhan membutuhkan suatu kepercayaan dan pengampunan. Betapa berbedanya dunia jika dia tidak dimaafkan, jika dia tidak diberi kesempatan kedua. Pengampunan lahir dari kasih dan Tuhan adalah kasih. Kita mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk mengampuni seseorang. Kita harus menemukan ruang lembut itu di hati kita dan melepaskan keinginan kita untuk balas dendam. Ketika kita dianiaya secara besar-besaran dan kita semua telah dianiaya, ini adalah tugas yang sulit. Penting untuk diingat
apa itu pengampunan dan apa yang bukan. Mengampuni bukanlah memaafkan. Saat kita mengampuni seseorang yang menyakiti kita, kita tidak berkata, "Oh, tidak apa-apa." Ini tidak baik. Kita juga tidak menjadi teman orang itu. Kita bisa memaafkan seseorang dan tidak pernah berhubungan dengan orang itu lagi. Pengampunan adalah cinta, dan itu adalah pilihan, dan itu bisa sangat sulit. Mencintai orang lain tidak membutuhkan perasaan sayang. Ini tidak berarti Anda merasakan hal yang sama terhadap orang itu seperti yang Anda rasakan terhadap anggota keluarga atau teman dekat Anda. Mencintai berarti menginginkan yang terbaik untuk orang tersebut. Hal itu sulit dilakukan jika seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Ketika kita disakiti secara tidak adil dan kita menderita sebagai akibatnya, kita merindukan keadilan dan bahkan mungkin balas dendam. Mengampuni orang itu berarti melepaskan semua keinginan tersebut. Di usia muda, Maria mencintai orang lain. Dia tahu bahwa bagian dari mencintai dan mengampuni Alessandro berarti menginginkan yang terbaik untuk Alessandro. Sangat mudah untuk mengharapkan kehidupan yang menyedihkan baginya dan kekekalan di neraka, di mana dia bisa menderita karena dosa dan perbuatannya. Maria memilih karunia rahmat yang menginginkan dia untuk bertobat dan bergabung dengannya di surga. Tuhan bahkan mengizinkannya untuk datang kepadanya. Sebuah peristiwa yang menyebabkan pertobatan Alessandro. Pengampunan adalah sebuah proses dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Syukurlah Tuhan yang unggul dalam hal pengampunan bersedia berjalan bersama kita saat kita bekerja untuk mengampuni orang lain. Yesus adalah guru yang sempurna dan dengan caranya yang lembut mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia dapat mengajari kita bagaimana mengampuni bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri kita ingin memberontak. Perjalanan saya yang melibatkan pengampunan adalah ibarat berada dalam persimpangan. Saya telah bimbang antara merasa percaya diri karena telah mengampuni orang tersebut dan pada saat yang sama merasakan keinginan untuk membalas dendam. Saya merasa nyaman tidak pernah melihatnya lagi, juga menginginkan permintaan maaf yang tulus darinya. Saya telah berdoa agar dia menemukan kedamaian dan juga pada saat yang bersamaan berharap dia sengsara. Saya berharap saya bisa sekudus Maria Goretti. Saya berharap saya bisa memiliki cinta itu di hati saya. Meskipun sudah jelas bahwa saya tidak sesuci itu dan saya masih bercita-cita menuju tingkat cinta itu, satu hal yang sudah pasti, saya ingin bergerak maju. Pada awalnya ketika rasa sakit memiliki ujung yang tajam yang membangunkan saya di malam hari, Yesus ada di sana. Dia mengingatkan saya bagaimana dia dipermalukan dengan mahkota duri. Dia membasahi saya dengan cintanya, mengajari saya untuk mempercayainya, dan menunjukkan kepada saya bagaimana dia membawa berkat dari keberdosaan. Yesus membantu saya mengampuni, melepaskan amarah saya, dan mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti saya. Santa Maria Goretti adalah pengingat akan kekuatan pengampunan, baik bagi orang yang mengampuni maupun yang diampuni. Saat saya semakin dekat dengan pengampunan penuh, saya merasa lebih ringan dan lebih damai. Pengalaman ini telah menyembuhkan saya. Jika saya masih menahan amarah, saya tidak akan bisa melihat Yesus bekerja dalam hidup saya. Kebanyakan dari kita tidak akan terluka parah oleh orang lain, tetapi kita semua akan terluka.
Beberapa dari rasa sakit itu akan mudah diampuni, yang lain membutuhkan doa yang tulus. Kita bahkan mungkin perlu berdoa untuk keinginan mengampuni. Tetapi kita terhibur karena kita tahu bahwa Yesus akan membantu kita. Yesus akan melembutkan hati kita. Yesus akan memberi kita keinginan itu dan membantu kita menemukan pengampunan itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.